Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Mas Huri SPD MPD selaku Kepala UPTD SMP Negeri 1 Wates. Yang saya hormati Ibu Dwi Kartini selaku CGP Angkatan 9 Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini yaitu pengibasan materi budaya positif di UPTD SMP Negeri 1 Wates oleh CGP Angkatan 9 yaitu beliau Ibu Dwi Kartini SPD. Marilah kita memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan pagi ini kita senantiasa mendapat rahmat dan hidayahnya sehingga bisa hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti agenda CGP pengibasan materi budaya positif di UPTD SMP Negeri 1 Wates dalam keadaan sehat walafiat dengan tiada halangan suatu apa. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala UPTD SMP Negeri 1 Wates kepada yang terhormat Bapak Mas Huri SPD MPD, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Deka selaku calon guru penggerak, yang saya hormati Ibu Bapak sebagai Bapak Ibu guru yang diimbasi materi-materi yang disampaikan oleh Bu Deka selaku calon guru penggerak. Yang pertama dan yang utama kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan taufik hidayahnya kita semua sampai saat ini, sampai detik ini masih diberikan suatu kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga panjenengan dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengibasan materi budaya positif yang dilakukan oleh Bu Dwi Kartini selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 UPTD SMP Negeri 1 Wates Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Semoga dapat berjalan lancar. Kedua kalinya selawat serta salam selalu kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan keteladanan kepada kita. Semoga di akhir nanti kita akan selalu mendapatkan syafaatnya. Ibu Bapak yang saya hormati, pada pagi hari ini Bu Dwi Kartini selaku calon guru penggerak angkatan ke-9, guru penggerak itu tergerak, bergerak, menggerakkan, sehingga apa yang didapat Bu Dwi Kartini pada hari ini diibatkan ke panjenengan, yaitu melalui pengibasan materi budaya positif. Semoga materi ini bisa panjenengan ibaskan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu melalui kegiatan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Terima kasih pada Bu Deka yang sudah meluangkan waktunya untuk mengibaskan ilmunya kepada teman-teman. Semoga lahirlah Bu Deka selanjutnya sehingga SMP Negeri 1 Wates kaya dengan calon guru penggerak sehingga jadi guru penggerak. Maka
dari itu pada kesempatan pagi hari ini pengibasan materi budaya positif dari calon guru penggerak yaitu Bu Dwi Kartini kepada Bapak Ibu Guru saya buka dan untuk dilaksanakan. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sebelum acara pembahasan materi budaya positif, mari Bapak Ibu kita salam guru penggerak dulu. Masih ingat ya, tadi sudah disampaikan Pak Mas Budi, tergerak, bergerak, menggerakkan. Okay. Tergerak ke sini, bergerak, menggerakkan. Oke, siap. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, kita lanjutkan untuk agenda selanjutnya, yaitu pengibasan materi budaya positif di UPTD SMP Negeri 1 Wates oleh calon guru penggerak PGP Angkatan 9. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Kartini, SPD selaku CGP, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh Bapak Ibu saya berdiri ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan semoga Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, untuk kegiatan pagi hari ini kita akan sebenarnya belajar bersama ya. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang sudah paham atau memahami. Pada hari ini nanti kita sharing bersama dari apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Semoga dengan materi yang kita pelajari bersama pada hari ini nanti kita semuanya bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum belajar biasanya kita nanti ada kesepakatan kelas ya. Kira-kira apa yang kita sepakati untuk pembelajaran pada pagi hari Bapak Ibu? Yang pertama mungkin apa? Ya, kita hadirnya tepat waktu, kemudian mengikuti kegiatan dengan perasaan bahagia. Adakah yang pada hari ini sedih? Karena banyak kegiatan sehingga tidak ada waktu untuk bergembira. Pada pagi hari ini kita coba untuk rehat sejenak ya, Bapak Ibu, tidak usah ngadepi atau menghadap ke laptop, cukup mendengarkan saja ya. Kemudian nanti jika ada Bapak Ibu yang menginginkan bertanya bisa mengangkat tangan. Kemudian kalau mau izin keluar nanti juga dipersilakan. Kemudian mungkin jika ada peserta yang berbicara maka peserta yang lain mendengarkan. Apakah kesepakatan ini Bapak Ibu sepakat semuanya? Oke. Sepakat. Tujuan pembelajaran pada hari ini sebenarnya adalah CKP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti, jadi dari modul 1.4 yaitu budaya positif, serta pemahamannya mengenai konsep inti dari modul budaya positif. Jadi materi budaya positif ini ada pada modul 1.4 sebelum. Nah, materinya nanti apa saja ya, yang akan bahas nanti ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, kita memberi motivasi ke siswa, menghukum siswa, penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan
kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang ketiga segitiga restitusi. Materinya cukup banyak, insya Allah ini banyak manfaatnya. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, monggo kita tepuk semangat dulu Bapak Ibu, biar kegiatannya pada hari ini semangat. Masih ingat ya? Dicoba dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Menurut stimulus respon bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, sebenarnya adalah kebutuhan tiap orang itu tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa menyamakan pandangan orang lain harus sama dengan pandangan kita. Ini sementara saya sampaikan dulu, nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian perilaku buruk pada manusia itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi tiap ada anak melanggar pasti dia salah. Anak terlambat pasti salah. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mengapa anak itu terlambat? Mengapa anak tidak mengerjakan PR? Mungkin karena ada sesuatu yang sebenarnya dia ingin dapatkan. Mungkin dia ingin gurunya lebih memperhatikan dia, sehingga dia melakukan suatu tindakan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan yang dibutuhkan sebenarnya adalah kolaborasi untuk menciptakan pilihan yang baru. Model berpikir ada yang menang, kemudian ada yang kalah. Itu yang lebih bagus adalah model berpikir semuanya menang atau menang-menang. Intinya kita sukses dalam sesuatu, jangan sampai kita justru menyebabkan orang lain menjadi kecewa. Intinya kalau kita sukses berarti sama-sama kita nikmati bersama. Nah, makna disiplin positif ini Bapak Ibu kebanyakan kita kalau menyebutkan kata disiplin pasti dihubungkan dengan tata tertib. Siswa patuh apa tidak pada peraturan. Kalau siswa melanggar peraturan, kita selalu menganggap bahwa siswa tersebut tidak disiplin. Kemudian disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau ada siswa yang tidak disiplin, kita seringkali memberikan hukuman supaya dia disiplin. Makna disiplin positif di sini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan pada peraturan. Kalau anak melanggar supaya disiplin orang menghukum. Kalau disiplin positif itu kita melakukan sesuatu supaya anak itu mematuhi peraturan itu dengan kesadaran yang ada pada dirinya sendiri. Nah, tujuan dari disiplin positif ini nanti supaya murid-murid terbentuk murid yang berkarakter, kemudian disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab,
dan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kelulusan yang diharapkan. Yang berikutnya adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu sifat positif yang ada pada manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Memang ini bahasanya bahasa psikologi Bapak Ibu. Awalnya dulu memang saya memahami itu ya agak sulit. Okay. Terus untuk menciptakan budaya positif ini juga tidak instan. Jadi tidak bisa instan begitu kita menyampaikan terus diterapkan langsung jadi. Ya. Manusia mempunyai nilai kebajikan yang sama yang sifatnya universal. Kemudian berikut ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ada yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah hafal ya. Profil pelajar Pancasila berarti menciptakan murid yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian nilai kebajikan dari 9 pilar karakter itu ada cinta pada Tuhan, ada tanggung jawab, kejujuran, rasa hormat, gotong royong, percaya diri, rendah hati, toleransi, cinta damai. Itu nilai kebajikan. Kemudian ada keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, tulus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Kemudian ada lagi nilai kebajikan dari peduli, yaitu bekerja sama, keberanian, kehormatan, tanggung jawab, toleransi, keadilan. Jadi nilai kebajikan itu banyak sekali, mulai menghargai, tanggung jawab, jujur. Materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dalam kurun waktu tertentu. Jadi motivasi mengapa seseorang atau murid melakukan suatu hal tertentu itu tentu ada motivasinya. Misalkan Bapak Ibu setiap pagi berangkat ke sekolah, berusaha sebelum pukul 7 sudah sampai di sekolah. Nah, yang memotivasi Bapak Ibu untuk berangkat ke sekolah supaya tidak terlambat itu apa Bapak Ibu? Mungkin karena cinta istri, mungkin karena rasa tanggung jawab kita sebagai guru, jadi berusaha tidak terlambat. Atau mungkin motivasi lain, saya biar tidak dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan itu juga motivasi ya. Atau mungkin bagi yang belum menikah, saya saat dandannya ke sekolah, ingin ketemu dengan seseorang, itu juga motivasi Bapak Ibu ya. Mungkin motivasi lain, saya senang kalau mengajar anak-anak di dalam kelas, jadi saya ingin segera bertemu. Nah, itu namanya motivasi. Menurut Diana Goshen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, supaya tidak dihukum. Ya, siswa datang ke sekolah sebelum jam lambatnya boleh kok Bunda besok biar tidak dihukum, karena kalau terlambat dihukum. Misalkan seperti itu motivasi. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika misalkan mungkin guru menjanjikan siswa yang dalam 1 bulan tidak pernah terlambat akan saya beri hadiah. Nah, siswa menjadi bersemangat tidak terlambat karena apa? Motivasinya supaya mendapatkan hadiah. Itu motivasi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Seperti tadi Bapak Ibu menyampaikan, saya berusaha datang ke sekolah tidak terlambat karena apa? Memang sudah menjadi tanggung jawab saya
kita sebagai seorang guru bahwa kita hadir tepat waktu, itu juga motivasi. Ini yang ada motivasi, kemudian ada hukuman, ya, hukuman. Hukuman itu sebenarnya sebuah cara untuk mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Okay. Jadi sebenarnya juga suatu cara agar anak-anak itu tingkah lakunya sesuai dengan peraturan yang ada. Di sini saya contohkan, ya. Ini contoh saja, ya. Ini yang contoh saja, ya. Amar kurang menguasai pelajaran matematika. Pada saat pelajaran dia cenderung diam, kemudian mungkin bisa tidur, ya, atau mungkin menggambar untuk mencoret-coret di bukunya. Nah, saat pelajaran Bu Mimin karena Bu Mimin menjelaskan, kemudian Amar tadi coret-coret bukunya, Bu Mimin langsung bertanya. Nah, Amar bingung, gugup, terus bukunya jatuh. Akhirnya jawabnya salah. Lah, karena menjawab salah, teman-temannya mentertawakan. Nah, kemudian Amar sama Bu Mimin diminta ke depan karena tadi jawabnya salah, tidak mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga dia disuruh ke depan. Kemudian dihukum, disuruh memegang hidungnya mungkin selama pelajaran matematika. Ini contoh saja Bapak Ibu, ya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Bu Mimin terhadap Amar? Monggo kalau ada yang mau menyampaikan, monggo. Monggo Bu Minarsi. Saya tidak setuju dengan tindakan Bu Mimin terhadap Amar, karena dengan dihukum di depan situasi kelas menjadi tidak kondusif untuk belajar, dan anak pun akan menjadi semakin tidak suka dengan pelajaran yang diminta. Tepuk tangan untuk Bu Mimin. Jadi Bapak Ibu, ternyata ketika kita misalkan memberi hukuman di depan siswa, itu justru apa Bapak Ibu? Siswa menjadi kira-kira malu apa tidak Bapak Ibu? Siswa merasa malu kemudian tertekan, merasa malu kemudian tertekan. Justru apakah nanti pada pelajaran selanjutnya dia itu bertambah semangat atau kira-kira malah rasa-rasa? Nah, biasanya kalau kita menghukum siswa, itu siswa cenderung dendam atau marah pada gurunya. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Bu Mimin terhadap Amar adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, kalau yang dimaksud konsekuensi itu peraturan yang sudah terencana, yang sudah disepakati sebelumnya, Bapak Ibu. Contohnya misalkan ada anak yang membuat coretan di meja, terus dia harus membersihkan, itu berarti konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Ketika dia melupakan bahwa air minum tumpah, nah, dia membersihkan air tumpahnya, itu konsekuensi. Kalau tadi yang berarti ketika misalkan siswa mengikuti pelajaran tidak tertib, kemudian gurunya memberikan atau mungkin tindakan sesuatu, itu berarti masuk konsekuensi apa hukuman? Hukuman, Jadi ada konsekuensi, kemudian ada hukuman. Sekarang ini ada beberapa tindakan guru. Bapak Ibu tadi sudah paham tentang apa konsekuensi, apa hukum.
hukuman. Kira-kira yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi ada siswa terlambat, kemudian guru meminta untuk mencatat 100 kali dalam buku catatan. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, nanti saya cek terakhir jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Jadi kalau hukuman itu sifatnya spontan, sedangkan konsekuensi itu telah disepakati sebelumnya di antara guru dan murid. Kita lihat teteh. Yang beda pada nomor 1 tadi, mungkin karena itu sebelumnya sudah menjadi kesepakatan, jadi bisa masuk konsekuensi. Satu lagi Bapak Ibu, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Sekolah kan peraturannya harus pakai sepatu berwarna hitam. Nah, siswa tidak menggunakan sepatu akhirnya disuruh bertelanjang kaki. Kenapa Bapak Ibu? Yang kedua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang terlambat dan tertinggal pelajaran 10 menit. Kita lihat jawaban Bapak Ibu. Tadi ada hukuman, kemudian konsekuensi, berikutnya ada penghargaan Bapak Ibu. Nah, penghargaan itu adalah suatu pengakuan atas prestasi atau masa kerja kalau karyawan atau perebut jabatan. Artinya kalau siswa kita memberikan penghargaan atas prestasi siswa karena telah mampu mengembangkan diri. Penghargaan itu bisa berupa pujian, bisa pemberian nilai, atau mungkin bisa juga dengan memberikan hadiah. Itu namanya penghargaan. Ini ada contohnya. Ibu Dewi guru kelas 9. Kalau Bu Dewi berarti guru bahasa Inggris. Ibu Dewi mendapatkan masalah terkait dengan murid-muridnya. Jadi ketika masuk ke kelas, dia tidak bisa antri, selalu berebutan ketika masuk ke kelas sehingga mengganggu proses pembelajaran. Nah, Ibu Dewi ingin bahwa muridnya nanti itu tenang ketika kelas masuk. Akhirnya dia berpikir dengan memberikan stiker dan mengiming-imingi muridnya. Nah, siapa yang nanti barisnya tertib, berbaris rapi di depan pintu, dia akan mendapatkan stiker bintang yang bisa tertib. Atau juga mungkin nanti begini, ketika Bapak Ibu di kelas pengajar, terus siswanya yang bisa atau bisa mengikuti pelajaran dengan baik diberi stiker bintang. Itu namanya juga suatu penghargaan. Nah, sebagian besar murid-muridnya senang Bapak Ibu. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya mendapatkan stiker bintang. Nah, pada suatu hari Bu Dewi sakit, tidak masuk, terus pengajarnya digantikan Pak Mulya. Ternyata Pak Mulya tidak tahu kalau di kelasnya Bu hari itu supaya tertib dia diberi Bu Dewi, diberi stiker bintang. Pak Mulya tidak tahu.
Lah Bu Dewi tidak memberitahu ya, harusnya jawabin dulu ya. Nah, pertanyaannya, apa kira-kira yang terjadi saat Pak Mulya menggantikan tanpa membawa stiker bintang? Jadi, kira-kira anak-anak tadi itu mau antri dengan berbaris rapi atau tertib atau tidak? Karena Pak Mulya tidak bawa stiker bintang. Aku dengan Pak Mulya. Kalau tadi motivasi awalnya adalah karena penghargaan ya, ingin mendapatkan stiker bintang. Kalau ini tetap tertib karena apa? Alasannya takut supaya tidak dihukum. Berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari, kira-kira motivasi murid-murid kelas 9 tadi ya untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas. Yang kedua tadi dari kasus itu adalah karena apa Bapak Ibu? Dia ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan stiker bintang. Jadi anak-anak melakukan tindakan itu ada motivasi tertentu yang mendorongnya, ya. Tidak melanggar peraturan karena biar tidak dihukum, malas kalau dipanggil oleh guru BK. Mengapa dia tertib? Supaya nilainya bagus, supaya mendapatkan ujian atau penghargaan dari bapak ibu gurunya. Yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid, ya. Bagaimana murid yang salah itu bisa memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa menjadi lebih baik tanpa kita harus memberi hukuman, mungkin tanpa harus mengiming-imingi dengan penghargaan. Okay. Dia menyadari dengan sendirinya bahwa tindakannya itu salah, terus bagaimana dia memperbaikinya. Okay. Contohnya misalkan begini, okay. Seorang anak siswa ketika dalam pembelajaran dia tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, akhirnya gurunya menghukum, diminta duduk di belakang kelas atau mungkin diminta keluar kelas. Okay. Seringkali siswa yang malah dibiarkan keluar kelas itu malah tanpa pengawasan kita, ya. Karena kami di dalam kelas justru dia disuruh keluar, di luar tidak diawasi. Kemudian keyakinan materi yang ketiga, keyakinan kelas, yaitu nilai kebajikan universal yang sudah disepakati, tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nanti kita kedepannya itu membentuk keyakinan kelas yang ada di kelas kita masing-masing, peraturan atau mungkin hal-hal baik apa yang perlu disepakati di dalam kelas sehingga ketika siswa melakukan pelanggaran ataupun siswa berperilaku tidak sesuai kesepakatan, dia tahu dengan sendirinya, oh ini ternyata sudah menjadi kesepakatan kelas. Contohnya ini tadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau naik sepeda motor? Mengapa harus menggunakan helm? Sebenarnya ini bukan karena takut pada Pak Polisi atau mungkin takut karena apa? Melanggar peraturan. Ya, motivasi atau keyakinan yang ada pada diri kita menggunakan helm ini adalah untuk apa Bapak Ibu? Keselamatan diri kita sendiri. Kalau tidak muncul keyakinan bahwa dari diri, oh saya menggunakan helm ini karena keselamatan saya, maka mungkin orang tidak akan menggunakan helm. Kemudian penggunaan masker, mencuci tangan setiap saat, itu keyakinan yang ada pada diri kita adalah untuk kesehatan dan juga keselamatan kita. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena paksaan orang lain, tetapi nilai keyakinan yang ada pada diri kita sendiri. Keyakinan kelas tentang guru itu sebenarnya tugasnya apa, murid juga tugasnya apa. Guru tugasnya mengajar, murid tugasnya adalah belajar dan sampai seterusnya.
Kemudian keyakinan kelas juga bahwa guru tugasnya adalah bukan menyakiti, bukan memaksa siswa untuk belajar. Kemudian murid tugasnya bukan mengeluh, bukan merusak barang orang lain, melakukan tugas guru. Nah, itu perlu keyakinan kelas. Dia ada menyiapkan makanan untuk gurunya. Sudah sampai materi yang keempat Bapak Ibu, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang jika tidak terpenuhi maka dia akan cenderung melakukan perilaku menyimpang. Yang pertama adalah atau melakukan kesalahan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, perlu rumah, kemudian perlu makan, kebutuhan biologis lainnya. Itu kebutuhan yang pertama. Kebutuhan bertahan hidup. Ada kebutuhan biologis, kebutuhan biologis itu kebutuhan yang bereproduksi. Gitu Bapak Ibu. Mengapa orang-orang itu misalkan kalau misalkan kebutuhan bereproduksi tidak dipenuhi, dia mesti melakukan perilaku menyimpang. Ya betul. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan psikologis, yaitu disayangi dan diterima. Kan kadang kita melihat di kelas-kelas itu ada beberapa anak yang sama temannya itu kadang dikucilkan. Sebenarnya dia itu butuh diterima, butuh temannya mau bergaul dengan dia. Jadi itu termasuk kebutuhan dasar manusia, butuh kasih sayang, rasa diterima, kadang dia butuh dilus-elus, gitu. Kalau kita ke anak-anak kan di situ Bapak Ibu, nah anak-anak mungkin yang kok kenapa dia terlalu melakukan banyak pelanggaran, ternyata dia butuh kasih sayang. Ketika didekati, dilus-elus, nanti justru dia akan jadi anak yang lebih baik. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Beberapa anak yang pandai itu pasti Bapak Ibu tahu, oh ini prestasinya bagus, pinter olahraga, kemudian pinter mungkin menyanyi, pinter dalam hal pelajaran. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, semua anak itu punya kelebihan masing-masing. Seperti mungkin di dalam kelas ya, dia tidak bisa pelajaran, tapi ternyata dia pinter jalan, seneng seni. Nah, ketika dia dihargai, disuruh tampil, maka dia justru bisa lebih maksimal. Karena apa? Sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi kita tidak bisa anak ini tidak bisa matematika, tapi mungkin dia bisa unggul di bidang lain. Kalau dia diberi kesempatan di bidangnya itu, insya Allah dia bisa menonjol. Nah, karena kita itu sebenarnya sekarang kan sudah merdeka mengajar dan merdeka belajar, Bapak Ibu. Sudah di-flow saja apa yang ada pada anak-anak kita, tidak usah mengejar nilai yang dari angka yang apa itu? Dari angka yang hanya berupa numerik itu, karena apa? Kita bisa menghargai siswa mungkin dari potensinya yang ada. Karena apa? Jika kita tidak bisa menghargai siswa, ternyata siswa cenderung melakukan pelanggaran. Kalau yang di kurikulum Merdeka sudah tidak ada KKN ya Pak Ibu. Yang keempat
keempat adalah kebutuhan kebebasan, oke. Kebutuhan akan pilihan. Nah, mandiri memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi bebas, dia punya kebebasan. Dia butuh, misalkan ada anak waktu istirahat, ya, istirahat dia sepak bola di lapangan basket. Terima doa ibu. Mungkin begini, dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Gitu. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, mungkin anak-anak bapak kebutuhannya terpenuhi, mungkin karena waktu KTS anak-anak bisa tampil lebih bebas, lebih maksimal, karena itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Yang kelima adalah posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu ada 5. Yang pertama adalah posisi kita sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini berarti kita menggunakan hukuman bisa fisik atau verbal. Jadi ketika anak terlambat, kita memberi hukuman berupa mungkin disuruh menyapu atau mungkin dengan memberi kata-kata melalui kita. Nah, itu berarti posisi kita adalah sebagai penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang bisa menekan murid untuk lebih dalam lagi. Artinya bagaimana cara supaya siswa itu tidak melakukan pelanggaran. Yang pertama yaitu dengan menghukum. Nah, hukuman fisik misalkan mungkin tadi bisa berlari mengelilingi lapangan, bisa juga dengan disuruh membersihkan atau menyapu. Kemudian selain fisik bisa juga berupa verbal, misalkan begini, wes telat nih. Nah, sebenarnya itu sudah menghukum Bapak Ibu, berzina baik telat. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan kamu bisa tepat waktu? Nah, itu sebenarnya bagi guru itu sudah berupa hukuman verbal. Nah, bagaimana perasaan murid bila gurunya berbicara seperti itu saat murid terlambat? Misalkan siswanya terlambat, guru wes telat neh. Dan seperti itu. Sebenarnya murid ketika terlambat itu sudah jor. Aduh, wadi aku wis telat neh, aku mesti diseleni, itu sudah jor. Loh, kita mengatakan wes telat neh, dengan begitu. Akhirnya ada beberapa siswa yang justru ketika terlambat ya wes bolos saya timbangan aku engkau lebih seleni. Nah, kemungkinan ya siswa yang kita beri hukuman tadi itu bisa dendam pada guru, bisa juga karena pegel wis diseneni gurune nang kelas ikut pelajaran tidak fokus, justru mencoret-coret meja, mencoret-coret bangku. Bisa jadi kalau dendam pada gurunya, mobil gurunya dicoreti. Nah, itu karena kita memposisikan diri sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau di sini itu biasanya gurunya lebih lembut suaranya. Tapi suaranya lebih lembut ini tetap membuat siswa merasa tidak nyaman. Seolah-olah dia dituduh juga bersalah. Misalkan begini, Adi, bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji kamu tidak akan terlambat lagi. Sekarang kamu terlambat, ibu kecewa sekali lah. Dan ada kita mengucapkan rasa kecewa. Nah, sebenarnya itu juga menyakiti perasaan siswa. Intinya bahwa gurunya kecewa karena tindakannya. Jadi guru sebagai pembuat merasa bersalah.
Hasilnya nanti kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, karena siswa telah mengecewakan, kadangkala murid itu menjadi istilahnya memendam amarah. Wis gelo karo ucapannya dengan bapak ibu guru, lalu mungkin saja nanti dia tiba-tiba suatu saat karena sering diucapkan seperti itu, dia menjadi dendam, bisa menyakiti orang lain. Jadi yang pertama tadi posisi penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Sebagai teman ini, guru tidak menyakiti murid, namun berusaha mengontrol murid dengan persuasi. Nah, posisi di sini guru menjalin hubungan yang baik antara guru dengan murid. Kita seolah-olah sebagai teman. Nyapole kok telat, suaranya lebih halus lagi. Nah, kamu kan janji ini, kemarin sudah janji tidak akan terlambat. Kalau ini lebih halus lagi Bapak Ibu, gurunya mungkin sambil tersenyum atau mungkin menepuk pundak muridnya. Berarti ini membuat siswa menjadi lebih nyaman. Daripada yang menghukum dan membuat merasa bersalah. Jadi gurunya full senyum, menangani siswa terlambat dengan senyum. Kalau seperti ini mungkin murid ada perasaan agak senang karena apa? Bisa akrab dengan guru. Lah ini justru dampaknya lebih positif, lebih positif karena mungkin nanti siswa merasa punya dari kesadaran dirinya, saya ada rasa malu nanti ketika misalkan melakukan pelanggaran. Jadi dari pertama penghukum membuat merasa bersalah, yang ketiga ini sebagai teman, itu dari ketiganya yang lebih efektif adalah sebagai teman. Butuh pendekatan persuasif ke siswa. Posisi yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini berarti guru mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seperti contohnya tadi, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran misalkan? Harusnya kan sudah ada di kelas. Nah, kalau terlambat konsekuensinya apa? Nah, itu nanti anak sadar dia melakukan kesalahan, tahu konsekuensinya, dan dia melakukan misalkan tadi terlambat, berarti nanti harus diselesaikan tugasnya sampai selesai. Ini lebih bagus lagi. Nah, yang terakhir ini yaitu posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Ketika ada siswa melakukan pelanggaran, guru bersama murid berusaha mempersilahkan murid yang melakukan kesalahan tadi itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian dia mencari solusi atas kesalahan yang dia lakukan tadi, bagaimana dia memperbaikinya. Jadi dia salah, dia tahu bagaimana berusaha memperbaiki. Kalau misalkan tadi siswa terlambat, dihukum menulis 100 kali atau mungkin berkeliling lapangan 10 kali. Apakah ini nanti dia besoknya tidak akan terlambat lagi dengan hukuman tadi? Nah, kalau yang kayak ini, yang kalau manajer ini, siswa justru tahu bagaimana saya nanti menemukan solusi. Misalkan siswa datang ke sekolah terlambat, kenapa kamu terlambat? Alasannya bangunnya terlalu siang, lainnya pokok itu nih, atau mungkin bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Kenapa tidur terlalu malam? Nah, mungkin karena main HP. Lalu diruntut terus sampai dia menemukan solusi bagaimana dia tidak terlambat lagi. Itu posisi kita sebagai manajer. Jadi ya dari kelima tadi yang bagus atau baik kita terapkan kepada siswa yaitu posisi sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer.
Ini materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi, langkah-langkah kita yang bisa kita lakukan ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran. Jadi ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama yaitu jadi ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita berusaha bagaimana bisa menyelesaikan masalah siswa tadi dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan bisa menjadi orang yang sukses. Anak yang melakukan kesalahan itu kalau dia tahu sebenarnya mentalnya sudah down, dan jangan kita tambahin dengan menyalahkan dia. Yang kita lakukan apa? Kita stabilkan dari kondisinya dan tadi kita stabilkan dulu. Tidak apa-apa, hari ini kamu misalkan ada yang terlambat, tidak apa, hari ini kamu terlambat. Kita tanya apa alasannya terlambat. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Boleh dengan kata-kata itu. Atau mungkin dulu waktu sekolah saya juga pernah terlambat. Terus kita ceritakan yang kita alami untuk memotivasi siswa, itu juga boleh Bapak Ibu. Jadi yang pertama, siswa yang sudah melakukan pelanggaran itu sebenarnya down. Kita stabilkan dulu kondisinya. Yang kedua, langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar. Kita validasi. Misalkan di sini memahami kebutuhan dasar yang ada pada tindakannya. Misalkan padahal kamu bisa loh menjadi lebih baik. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa terlambat. Kita validasi. Nyapa kok telat? Kenapa kamu kok melanggar peraturan? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang tadi kan sudah ada beberapa nilai kebajikan Bapak Ibu. Kalau kamu melanggar misalkan terlambat, berarti keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalkan disiplin. Kamu tidak mengerjakan PR, berarti keyakinan apa yang kamu langgar? Misalkan tidak mengerjakan PR, berarti tidak bertanggung jawab. Nah dari tadi pertama kita menstabilkan keadaannya dulu, terus tanya alasannya mengapa, terus kamu kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar, terus kita tawarkan, tanya kira-kira bagaimana caramu untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan. Misalkan tadi tidak mengerjakan PR karena tidak punya waktu atau di rumah tidak ada yang mengajari, ditanya. Nah kira-kira bagaimana supaya kamu bisa mengerjakan PR? Mungkin dia punya solusi, Bu, saya tak belajar kelompok saja dengan teman saya, atau mungkin saya tak minta orang tua saya untuk les. Jadi solusi datangnya dari siswa sendiri. Oh solusinya seperti itu, hanya saja mungkin kita mengarahkan dari apa yang disampaikan oleh siswa tadi. Jadi Bapak Ibu, itu materi pada hari ini. Sebenarnya budaya positif itu meliputi disiplin dan nilai-nilai kebajikan yang dapat diwujudkan di sekolah, yang didasari karena ininya siswa melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi ada 5 kebutuhan dasar. Kemudian bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap murid. Jadi yang lebih bagus adalah kita bisa menjadi teman, kemudian bisa juga tadi yang lebih bagus adalah sebagai posisi manajer. Dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, jadi ketika menangani masalah kita bisa menerapkan langkah-langkah. Intinya ketika kita melakukan tindakan kepada siswa justru tidak merasa tersakiti, tidak dendam, tapi bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Materi pada hari ini berikutnya nanti akan dipandu oleh moderator. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk semangat. 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 Tetap semangat Bapak Ibu ya. Kita melakukan yang terbaik, berusaha untuk anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi Kartini yang telah menyajikan pengibasan materi budaya positif. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke tanya jawab terkait dengan materi budaya positif, nah, mari kita berpantun dulu atau apa namanya, kalau hanya 2 baris namanya apa tuh? Keliling. Oh iya. Begini Bapak Ibu, ketika saya mengatakan air beriak, perahu laju, bersaingan menjawab, guru bergerak, Indonesia maju. Oke, guru bergerak, Indonesia maju. Oke. Air beriak, perahu maju. Guru bergerak, Indonesia maju. Oke, semangat. Ya. Memang nanti seperti apa yang disampaikan Pak Mas Huri ya, di SMP 1 ini harus muncul Bu Deka dan Bu Guru ya yang selanjutnya, sehingga apa, banyak dari guru di UPT di SMP Negeri 1 Anes nanti yang menyandang gelar guru penggerak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan agenda tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang penasaran dengan materi yang disampaikan Bu Deka tadi dan mungkin ingin diketahui lebih lanjut, monggo saya persilakan. Silakan Pak Pur, monggo. Oh iya. Terima kasih untuk yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerima materi yang disampaikan oleh Bu Dwi Kartini, saya terenyuh karena selama ini saya menjadi guru yang malpraktek, terutama untuk penyelesaian masalah anak. Satu contoh aja, ini ketika menyelesaikan masalahnya Elias, kemudian masalahnya Aman, itu prosesnya awal itu memang kalem, saya kalem, tak lus-lus, bahkan tak sangoni. Ya ternyata sampai sekarang menurut saya ini kok belum berubah ke arah yang baik. Ini Aman itu 9C itu kan kalau diajar itu bukan pasti itu matanya masih merah-merah, bahkan jam pertama itu sudah tidur. Itu kadang-kadang kita mau memberi motivasi terus itu sudah tidur. Nah, saya itu sudah mulai hilang. Itu bagaimana nanti tujuh cara mengatasinya. Dan kelihatannya perilakunya juga belum berubah sampai ke BK. Ini artinya Bapak Ibu ketika ngajar itu juga belum berhasil. Dan kenapa itu tidak diselesaikan dulu ketika waktu kelas 8? Ya kan berjenjang terusnya. Ini anak-anak bermasalah. Memang secara teori yang disampaikan Bu Dwi baik dan itu mungkin idealnya seperti itu. Kemudian yang kedua, praktek yang saya lakukan ketika upacara. Saya selalu menggunakan kata-kata keras. Coba nanti Bapak Ibu dicoba, Bapak Ibu menggerakkan anak yang sekian banyaknya itu ketika upacara, bagaimana segera bisa tertib, bagaimana bisa disiplin dengan kata-kata yang lembut. Ayo anak-anak, adik-adik, ayo kira-kira mempan apa? Ya. Terus masalah cara berpakaian yang tertib ketika upacara juga. Itu kan upacara itu salah satunya adalah mendidik anak untuk disiplin. Itu kan itu. Nah, itu setiap
Ingat saya setiap Senin itu saya pasti mengingatkan rambut anak laki-laki jangan kelihatan. Nah sekarang awalnya saya lembut, terus beberapa kali kan saya katakan rambutnya jangan kelihatan, dan itu ternyata tidak. Karena takut mungkin ya, karena takut itu tiap Senin tiap selalu mengingatkan seperti itu. Mungkin kata-kata ini terlalu besar, mungkin terlalu keras sehingga anak-anak tidak bisa dipatuh. Mungkin ke depan itu bisa kita gunakan kata-kata yang lebih lembut sehingga menyentuh anak-anak itu bisa sadar. Mari kita nanti berdiri bisa menyampaikan solusi-solusi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pur, pertanyaan yang luar biasa. Ini terkait dengan aksi nyata langsung begitu. Nah, karena apa? Permasalahan-permasalahan ini jelas terjadi pada peserta didik kita. Untuk itu silakan Budi untuk ditanggapi. Terima kasih apa yang disampaikan Pak Pur ini benar-benar yang kita alami Bapak Ibu. Dulu awalnya saya mendapatkan materi juga seperti itu. Kalau kita tidak boleh menghukum siswa, kalau kita misalkan tidak boleh memberi sanksi pada siswa, apakah siswa itu nanti bisa patuh pada peraturan? Apakah bisa tertib? Memang menerapkan budaya positif ini tidak instan Bapak Ibu. Ketika tadi Pak Pur menyampaikan ada siswa di kelasnya itu kalau setiap misalkan pelajaran awalnya wis ngantuk, kemudian tidak semangat mengikuti pembelajaran. Tadi yang saya sampaikan di depan yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Mungkin Amar dulu pernah dipanggil BK atau bukan. Jadi pertama kalau untuk masalah siswa yang tadi kita panggil dulu. Alasannya mengapa? Ditanya. Alasannya mengapa kamu kok misalkan tidur karena tidak semangat, atau mungkin karena pembelajaran kita yang kurang menarik Bapak Ibu. Buktinya waktu kemarin KTS itu Amar tidak ngantuk di lapangan. Itu dia tidak ngantuk, atau mungkin dia memang sukanya belajar di lapangan mungkin itu yang pertama ditanya mengapa si Amar kok dia tiap pelajaran mengapa dia ngantuk, kemudian alasannya kok dia mungkin sering melanggar peraturan, mungkin itu yang pertama ditanya. Terus dia coba bagaimana mencari berusaha supaya tidak ngantuk lagi. Mungkin ngantuk karena tidur terlalu malam, berarti solusinya kan mungkin dia tidurnya lebih awal. Tetapi kalau ngantuk karena tidak semangat mengikuti pembelajaran, nah itu mungkin kita yang perlu untuk menciptakan metode-metode tertentu sehingga siswa semangat ketika mengikuti pembelajaran. Misalkan kita sering menggunakan ice breaking, siswa diajak misalkan mungkin joget atau diajak nyanyi, itu kira-kira nanti anak-anak lebih semangat Bapak Ibu. Mungkin pada jam-jam siang itu jadi kita bisa menambahkan ice breaking atau mungkin menambahkan aktivitas sehingga anak-anak menjadi lebih bersemangat. Anak-anak dijak ke lapangan basket pembelajaran boleh. Kalau di lapangan basket panas kan tidak mungkin dia tertidur. Nah, terus tadi yang untuk pelanggaran tadi yang upacara, memang kita kalau menyiapkan siswa atau menegur siswa kadang itu butuh nada yang lebih tinggi, artinya lebih tinggi penekanannya, bukan berarti itu menyakiti Pak. Jadi nada lebih tinggi intinya memerintah tapi bukan untuk menyakiti siswa. Terus kalau misalkan memang tadi saya sampaikan bahwa kita belum bisa langsung sekarang tidak ada hukuman, terus rasa menghukum siswa secara serta-merta kita memutuskan itu tidak bisa. Itu butuh langkah yang agak panjang. Nah, solusinya bagaimana? Nanti kita ke depannya itu mulai menerapkan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu wali kelas kan punya waktu ketika hari Jumat itu nanti mulai minggu depan atau mungkin bulan November adalah kita coba membentuk kesepakatan kelas tentang apa dalam kelas itu yang kita disepakati anak-anak. Jadi munculnya ide itu dari anak-anak. Misalkan kita harus masuk tidak boleh terlambat, tulis saja semua apa yang disampaikan anak-anak. Misalkan kita harus menghormati guru, catat saja. Baik guru mencatat apa masukan dari anak-anak tentang kesepakatan kelas, dicatat semuanya. Mungkin
mungkin bisa di papan tulis atau kertas manila, atau mungkin bisa ditayangkan di laptop. Dicatat apa kesepakatannya. Semua siswa boleh usul. Misalkan siswa harus melaksanakan piket tepat waktu, harus misalkan tidak boleh terlambat, biarkan usul siswa catat semua. Kemudian dari yang dicatat itu kita pilih mana yang disepakati, yang semuanya dalam satu kelas. Maka misalkan seperti rambut untuk laki-laki tidak boleh panjang, itu bisa juga masuk dalam kesepakatan kelas. Nanti yang disepakati silakan ditulis Bapak Ibu, bisa dibuatkan banner atau mungkin buku ketik kertas manila, di situ ditempel di kelas. Jadi ketika siswa melakukan pelanggaran itu nanti dia tahu, oh saya melanggar kesepakatan kelas. Terus untuk memang tadi saya sampaikan segala sesuatu itu yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita menumbuhkan ke siswa itu dia untuk seperti tadi ya, anak banyak yang tetap tidak pakai helm karena itu nilai keyakinan yang pada dirinya belum tertanam. Sering anak yang datang terlambat itu apa? Kita sekarang tugasnya itu menanamkan nilai-nilai, sehingga siswa punya keyakinan nilai, sehingga kita dia melakukan, karena yakin di dalam hatinya, sehingga kalau dia melakukan itu dasarnya kuat, tidak mudah akan terombang-ambing atau mungkin atau melakukan pelanggaran lagi. Mungkin itu Pak Guru yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau kita ada masalah kita bersama-sama bagaimana nanti menjelaskan atau menangani masalah yang ada di sekolah kita. Terima kasih Bu Dika. Satu pertanyaan lagi, silakan monggo Pak Mulyani. Saya tidak banyak saya menambahkan dalam hal ini Pak Pol tidak sama, jadi kita perlu tegaskan. Saya yakin dalam Pak Pol mengembalikan tegasan itu tidak ada rasa benci pada anak. Rasa kebencian itu akan berimbas kepada anak, kita tegas tapi kita cinta juga berimbas pada anak. Bahkan saya berharap di sekolah ini tidak hanya Pak Pol, tapi ada Pak Pol A, Pak Pol B, Pak Pol C, dan lain sebagainya. Tepuk tangan untuk Pak Pol. Yang kedua, saya kemarin masuk kelas 9 begitu ya. Itu sudah ada kesepakatan kelas. Saya baca lama ada kesepakatan kelas. Tepuk tangan untuk Titin. Kemudian begini Bu, saya sedikit curhat. Kemarin saya kedatangan dua siswa ke sini menemui saya. Sebetulnya saya ingin begini, ketika ada alumni masuk itu jangan serta-merta tidak boleh. Ya, bisa jadi anak itu ingin ketemu gurunya, ingin ketemu kepada wali kelasnya, ingin curhat. Nah ini kita kondisikan, kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kepada warga sekolah, kepada alumni. Ini khusus sekaligus profesor. Ada satu anak datang ke saya yang notabene tanpa menyebut nama, bapak ibu guru itu menganggap anak itu sebagai penanggung di sekolah. Dulu, setelah dia tamat sekolah, ternyata dia menjadi anak yang baik. Dia bercerita banyak tentang temannya, dia minta saya solusinya bagaimana. Artinya apa? Kedisiplinan yang kita terapkan 3 tahun di sekolah, kita akan membawa hasilnya setelah itu keluar dari sekolah. Jadi intinya Pak Pol jangan berhati-hati, ini sebuah proses, apa yang terjadi kita laksanakan. Itu gambaran dari saya. Kemudian begini Bapak Ibu, jangan gampang memfoto anak, meng-share anak yang melakukan pelanggaran. Itu pasal bullying. Ya, kenapa? Anak berbuat salah itu dia sudah melakukan salah. Bagaimana kita selesaikan secara kekeluargaan, kita ajak ngomong-ngomong kendalanya apa dan lain sebagainya. Ini permasalahan sebab ketika anak melanggar pasti ada pasal-pasal yang melakukan pelanggarannya. Itu pun setelah saya cari ternyata begitu. Ada di situ. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan maaf. Terima kasih Pak Mul atas masukannya. Sesi berikutnya ini tidak perlu jawaban ya, karena ini adalah masukan menguatkan apa yang
sudah disampaikan oleh Pak Pur. Selanjutnya adalah refleksi Bapak Ibu, bagaimana perasaan panjenengan semua dengan materi yang sudah disampaikan Bu Dwi Kartini, dan juga harapan panjenengan untuk sekolah ini di masa yang akan datang. Monggo silakan. Bu Guru juga boleh loh. Oke. Terima kasih. Apa yang telah disampaikan Bu Dwi Kartini pagi ini memang luar biasa, bagus sekali, sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan nantinya harapan kita semua supaya Bapak Ibu Guru bisa menerapkan apa yang telah diterima dari Bu Dwi itu dalam pembelajaran sehari-hari, walaupun masih banyak tantangannya. Tapi kita sebagai guru harus tetap semangat. Apapun yang terjadi pada siswa, kita harus tetap semangat. Kami para guru berterima kasih kepada Bu Dwi yang sudah memberikan materi yang sangat bagus, dan materi tersebut insya Allah nantinya akan bisa kami lakukan pelan-pelan mengingat kondisi siswa yang seperti ini. Banyak masalah Bu Dwi. Siswa zaman sekarang memang berbeda dengan siswa zaman kita dulu. Ya, tahun ini memang sangat berat. Ya, anak-anak banyak masalah. Itulah PR kita sebagai pendidik, dan kita harus tetap sabar, tetap semangat, dan tetap antusias dan berpikir positif. Anak kita harus sukses. Terima kasih Bu Dwi, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu? Monggo, silakan Pak Pur. Untuk refleksi, ya saya sebagai guru selama ini dengan Merdeka Belajar ini merasa bersama, itu aja. Terima kasih Pak Pur atas masukan-masukannya. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu. Satu saya beri kesempatan. Sudah nih Bapak Ibu, alhamdulillah. Sebelum ke umpan balik yang akan disampaikan oleh Bu Dwi Kartini, intinya saya sebagai guru PTT SMP Negeri 1 Wates saat ini sangat berbangga dan bahagia, senang sekali dengan adanya pembebasan disiplin positif, karena ini merupakan materi yang penting, perubahan yang harus kita ikuti. Kita jangan merasa sing biyen sing paling apik, kita harus membuka diri untuk menerima perubahan. Intinya begini Bapak Ibu, dalam menyelesaikan masalah yang dialami anak, tentunya kita nggak boleh serta-merta. Jadi harus dicari sampai akar permasalahannya, bahasanya seperti itu, sehingga konsekuensi yang kita berikan itu nanti akan sesuai dan tepat, sehingga bukan merupakan suatu hukuman. Itu Bapak Ibu sedikit menambahkan. Selanjutnya adalah umpan balik yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Kartini SPD selaku narasumber atau pemateri sebagai CGP Angkatan 9 di program pendidikan guru penggerak Kabupaten Kediri. Silakan Bu Dwi. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi dari materi yang kita pelajari, Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan yang ada di sekolah kita. Saya lihat tadi berarti sudah ada pemahaman di Bapak Ibu guru bahwa kita nanti ke depannya akan memperlakukan siswa seperti apa. Memang tidak bisa kita serta-merta langsung instan. Intinya Bapak Ibu bahwa di sini hukuman
sipil itu sebagai teman. Kalau teman kan mungkin lebih akrab dengan siswa, terus tidak menyakiti siswa. Dan yang lebih bagus adalah menempatkan posisi kita sebagai posisi manajer. Nanti kedepannya kita akan bersama-sama siswa untuk membentuk kesepakatan atau keyakinan kelas sehingga siswa ketika melakukan pelanggaran atau mungkin tidak disiplin, dia menyadari bahwa itu yang dilakukan adalah sudah menjadi kesepakatan bersama. Itu mohon. Terima kasih Bu Dika. Untuk akhir sesi ini, terima kasih sekali. Untuk selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyani, kepada beliau disilakan. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hayyina bil iman wa aminna bil iman wa ansurna ma'al iman. Ni'matud dunya wa ni'matul akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wa la taj'alna min ahli jahli. Allahumma ij'alna min ahli khair wa la taj'alna min ahli dhir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu serangkaian acara pengimbasan materi budaya positif di UPTD SMP Negeri 1 Wates Jumat 20 Oktober 2023 yang disampaikan oleh CGP Ibu Dwi Kartini SPD selaku CGP Angkatan 9 di 2023 telah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang manfaat, masalah hati lewat dunia atau akhirat. Saya sebagai pembawa acara sekaligus moderator, bila ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.